Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 10 Kimia Industri. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungannya. Dan semoga kalian selalu mematuhi protokol kesehatan COVID-19 ya. Jadi tetap di rumah. Kalau misalkan bepergian selalu pakai masker. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pembelajaran kali ini. Ibu akan menjelaskan tentang pertemuan sebelumnya, yaitu masih tentang ruang lingkup mikrobiologi. Jadi coba dilihat slide pertama, yaitu tentang mikrobiologi. Mikrobiologi ini berasal dari istilah mikro, bio, dan logos. Mikro yang artinya kecil, kemudian bio yang artinya hidup, dan logos yaitu ilmu. Nah, kemudian yang kalian sudah tahu bahwa mikroba itu terbagi menjadi bakteri, kemudian ada arthropoda, virus, cacing, protozoa, dan jamur. Nah, menurut kata-kata yang sudah Ibu sebutkan di atas, maka mikrobiologi secara istilah adalah sebuah cabang dari ilmu biologi yang mempelajari mikroorganisme. Mikroorganisme itu apa? Mikroorganisme adalah makhluk terkecil ya, makhluk hidup terkecil. Contohnya ada apa saja? Ada cacing, ada bakteri, ada arthropoda, ada jamur, ada protozoa, dan virus. Oke. Kemudian kita ke slide keempat, yaitu ada cakupan mikrobiologi ya. Nah, mikrobiologi di sini dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah mikrobiologi umum. Mikrobiologi umum ini mempelajari sifat mikroba pada umumnya. Kemudian cakupan mikrobiologi yang kedua, yaitu mikrobiologi kedokteran. Mikrobiologi kedokteran ini mempelajari mikroba yang berhubungan dengan penyakit pada manusia. Dan cakupan mikrobiologi yang ketiga adalah mikrobiologi pertanian, yaitu mempelajari mikroba yang berhubungan dengan penyakit tanaman dan hewan serta kesuburan tanah. Kemudian mikrobiologi industri ini mempelajari mikroba yang berhubungan dengan kegiatan industri. Kemudian yang terakhir adalah mikrobiologi makanan dan susu, yaitu mempelajari mikroba yang berhubungan dengan pembuatan dan pengawetan makanan. Kemudian slide kelima, yaitu habitat mikroba. Habitat di sini adalah tempat tinggal dari mikroorganisme, yaitu habitat mikroba itu terdapat pada udara, air, tanah, dan tubuh. Nah, bakteri yang hidup dalam udara itu secara tidak langsung ya. Maksudnya secara tidak langsung di sini contohnya ada seseorang yang bersin. Nah, otomatis kan yang tadinya mikroba tersebut dari dalam tubuh manusia kemudian terkontaminasi ke udara. Seperti itu ya. Contohnya ada bakteri atau virus flu itu secara tidak langsung dari tubuh manusia kemudian terkontaminasi ke dalam udara. Nah, habitat mikroba yang kedua yaitu air. Dalam air juga sama, terdapat protozoa, ada mikroalga, fitoplankton, dan zooplankton. Kemudian habitat mikroba yaitu di tanah. Di tanah ini juga sama ya, terdapat amuba, protozoa, dan bakteri juga. Kemudian tidak hanya dalam tanah, habitat yang terakhir, habitat mikroba yaitu dalam tubuh. Contohnya di permukaan kulit, rambut, rongga mulut, kemudian saluran pencernaan, dan saluran
pernapasan. Nah, contoh bakterinya yang terdapat dalam permukaan kulit ini tidak asing ya. Contohnya kalian para remaja pastinya sudah atau pernah mengalami jerawat. Nah, itu tuh disebabkan oleh bakteri Propionibacterium acnes. Seperti itu ya. Kemudian perkembangan mikrobiologi. Jadi mikrobiologi itu tidak ujuk-ujuk ada mikroskop, ujuk-ujuk ada luv. Jadi sebelumnya mikrobiologi itu ada teorinya tersendiri. Contohnya nih, pada tahun 1000 sampai dengan tahun 1400 Masehi dikatakan bahwa penyakit itu merupakan kutukan dewa sebagai hukuman atas dosa. Kemudian penyakit tersebut diobati dengan mantra. Nah, itu pada tahun 1000 sampai 1400 Masehi ya. Jadi pemikirannya itu belum terbuka. Jadi jika ada orang sakit, maka dianggap itu sebagai kutukan dewa. Kemudian obatnya dengan apa? Obatnya dengan mantra atau jampi-jampi. Mungkin di zaman sekarang ada ya. Kalau sakit berobatnya ke dukun, kemudian disembur pakai air. Nah, itu adalah cara berpikir orang zaman dulu ya. Ini tergantung kepercayaan kalian saja. Tapi kalian anak sekolah, kalian harus bisa meluruskan bahwa dalam kehidupan ini semuanya ada teorinya. Kemudian perkembangan mikrobiologi yang kedua itu Hippocrates. Hippocrates ini mengatakan bahwa penyebab malaria adalah hawa busuk. Sebenarnya penyebab malaria itu dari apa? Dari nyamuk ya. Dari nyamuk. Kemudian Fracastoro pada tahun 1478 sampai dengan 1553 mengatakan bahwa penyebab penyakit adalah makhluk hidup kecil yang tak terlihat dan menular melalui kontak udara. Ya, ini rada mending ya, rada rasional penjelasannya. Kemudian ilmu mikrobiologi ini berkembang lagi pada tahun 1632 sampai dengan 1723 oleh Leeuwenhoek ya, bukan Lee Min Ho. Nah, Leeuwenhoek ini menemukan lensa yang dapat melihat makhluk hidup kecil di dalam air. Kemudian pada tahun 1713 sampai dengan 1781 Nedam mencetuskan teori generatio spontanea. Nah, apa ini generatio spontanea? Jadi generatio spontanea ini disebut juga dengan teori abiogenesis. Adalah teori yang menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari benda mati. Aneh nggak? Aneh ya. Tapi begitulah pandangannya di masa lampau. Ini terjadi karena orang-orang pada zaman dahulu itu mendapatkan fakta dari hal yang mereka lihat saja. Contohnya, orang pada masa itu menganggap ikan dan katak berasal dari lumpur. Karena yang mereka lihat makhluk itu muncul dari lumpur, kemudian teori ini disanggah pada abad ke-19. Kemudian ada yang menyanggah teori tersebut. Kemudian muncullah teori biogenesis. Jadi di sini teori biogenesis itu merupakan makhluk hidup yang berasal dari makhluk hidup lain. Nah, siapa pencetusnya? Pencetusnya yaitu Francesco Redi. Francesco Redi ini adalah orang yang melakukan percobaan untuk menyanggah teori abiogenesis. Jadi Francesco Redi ini membuat percobaan dengan memasukkan daging ke dalam 2 buah toples, yaitu toples yang pertama itu terbuka ya, tidak ditutup. Kemudian toples yang keduanya itu tertutup rapat. Nah, kemudian setelah beberapa hari diamati, muncul larva di daging di dalam toples yang terbuka. Larva itu kayak belatung ya. Jadi di toples yang terbuka itu
terdapat belatung di atas dagingnya. Kemudian daging yang di toples tertutup itu bersih, tidak ada larva ataupun mikroorganisme lainnya. Kemudian Francisco Redi pun berkesimpulan bahwa belatung-belatung tersebut berasal dari lalat yang masuk dan bertelur di sana. Ini sudah agak rasional ya perkembangan mikrobiolognya. Kemudian setelah teori Nedam ada teori dari Pasteur, yaitu tahun 1822 sampai dengan 1895. Teorinya apa? Yaitu omni vivum ex ovo dan omni ovum ex vivo. Artinya apa, Bu? Ya. Artinya omni vivum ex ovo itu adalah makhluk hidup berasal dari telur, dan omni ovum ex vivo, telur berasal dari makhluk hidup. Oke, kalian pahami di sini ya, jangan sampai tertukar. Vivum itu makhluk hidup dan ovum itu telur. Oke, yang terakhir yaitu teori Koch. Di sini mengatakan bahwa biakan murni melalui perbenihan padat. Ibu kasih contohnya, maksudnya yaitu jika ada hewan yang sakit, maka hewan tersebut harus diisolasi. Diisolasi itu dipisahkan. Nah, kemudian kita ambil sampel atau kumpulkan beberapa hewan yang sehat ke dalam tempat isolasi hewan yang sakit tersebut. Nah, kemudian hasilnya apakah di situ hewan yang sehat ikut tertular menjadi sakit? Nah, itu adalah percobaan dari Koch ya, biakan murni melalui perbenihan padat. Oke, sekian penjelasan dari Ibu. Semoga kalian paham ya. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.